Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qabala man syaa bi'adlihi wa jalalihi wa wajaha man syaa bi fadlihi wa jamalihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mu'azzamu bi khalqihi wa akhlaqihi. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadinil mukhtari min ibadihi wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini kembali mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatul khamsun minal hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Hikmah yang ke-50 dari Al-Hikamil Athaiyah, berkata Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, la sagirata idza qabalaka adluhu wa la kabirata idza wajahaka padluhu, yang artinya tidak ada dosa kecil apabila menghadapi akan engkau oleh keadilan Allah, dan tidak ada dosa besar apabila menghadapi akan engkau oleh anugerah Allah. Di dalam hikmah yang ke-50 ini beliau membahas tentang 4 hal. Yang pertama tentang dosa kecil, yang kedua tentang dosa besar, yang ketiga tentang keadilan Allah, yang keempat tentang kemurahan Allah, anugerah Allah. Jadi 4 perkara ini yang mana beliau membahas. Idza qabalakal haqqu ta'ala bi'adlihi wa jalalihi sarat dzunubukas saghair kabair. Apabila menghadapi akan engkau oleh Allah Ta'ala dengan keadilannya dan kebesarannya, jadilah dosa-dosa engkau yang kecil itu besar. Di akhirat, di waktu kita dihisab oleh Allah, apabila Allah menghadapi kita dengan keadilannya, dengan kebesarannya, maka dosa kecil yang ada pada kita menjadi besar. Apabila Allah di hari hisab nanti memperhitungkan amal perbuatan kita, 1 persatu.
dihitung dengan nikmat-nikmatnya, dihitung lagi dengan perbuatan-perbuatan jahat kita. Dan Allah tidak akan memandang yang selain daripada itu. Tidak ada mengingat kadada. Maka dosa-dosa yang kecil pun menjadi besar. Bahasa kitanya, apabila Allah itu kadang mau kurang lebih lawan kita di hari mahsyar kaina, Allah kadang kurang lebih lawan kita pas-pasan. Nah, maka kita kadang akan punya dosa kecil lagi. Seluruh dosa kita itu menjadi dosa besar. Wa idza wajahakal haqqu ta'ala bi fadlihi wa jamalih sarat dzunubukal kabair sagair bal lam tabqa laka sayyi'ah. Dan apabila menghadapi akan dikau oleh Allah dengan anugerahnya, dengan keindahannya, maka jadilah dosa-dosa besar engkau kecil, bahkan tidak ada lagi dosa bagi engkau. Kalau di hari hisab itu nanti Allah menghadapi kita dengan tajalli kemurahannya, dengan tajalli keilukannya, maka kita tidak ada punya dosa lagi. Seluruh dosa kita hilang, baik dosa besar apalagi dosa kecil, tenggelam di dalam kemurahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tergantung apa kita nantinya di hadapan Allah. Apabila Allah menghadapi kita di akhirat nanti dengan adilnya, dengan kebesarannya, kita akan celaka. Kita akan celaka. Apabila Allah nantinya menghadap kita dengan anugerahnya, dengan kemurahannya, bagaimanapun kita akan selamat. Kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak di dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang mengingat orang ini, padahal orang kada baik, orang ini membawa dosa banyak, amal salihnya kalah, tetapi Allah mengingat ini anak orang saleh. Nah, Allah mengingat ini anak orang saleh, ini orang dicintai oleh orang saleh, ini orang namanya nama orang saleh, walaupun dia banyak dosa diselamatkan karena mengingat itu. Nah, ini adalah apabila Allah menghadapi kita dengan jamalnya, dengan keelokannya. Tetapi kalau Allah menghisap kita dengan menampakkan keadilannya, kada tahu siapa anak siapa, murid siapa, pokoknya apa yang ada pada dirinya itu yang dihitung. Nah, wa innu kisabil hisab halaka, ujar Nabi kita. Bila mana Allah itu meneliti tentang hisab seseorang, maka orang itu pasti akan binasa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dosa-dosa besar tenggelam di dalam kemurahan lautan maaf Allah. Sebesar apapun dosa kita, habis, kada punya arti apabila masuk dalam lautan kemaafan Allah. Nah, ini kalau Allah menghadapi kita dengan sifat keilukan. Seperti apa dosa-dosa besar itu? Para ulama menjelaskan al-kabair kullu ma jaa fihi wa'id minallah bi'adzab fil akhirah au unitat bihi uqubatun fid dunya kal had wa ghairi. Dosa besar itu tiap-tiap sesuatu yang datang padanya ancaman dari Allah dengan azab di akhirat, atau dikaitkan dengannya hukuman di dunia seperti had dan seumpamanya.
dan selainnya. Contoh dosa besar kayak apa? Kal qatal bighairil haq, seperti membunuh. Nah, membunuh ini dosa besar. Karena ancaman ada dalam Al-Qur'an, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seseorang beriman sengaja, maka balasannya neraka jahanam, kekal dia selama-lamanya. Nah, berarti membunuh itu dosa besar. Apalagi dosa besar zina. Allah berfirman, "Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul azab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana." Siapa yang melakukan perzinahan, dia akan menemui dosa, dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat, dan kekal dia pada azab itu terhina. Nah, setiap ada ancaman siksa di akhirat, itu berarti dosa besar. Membunuh tadi, zina, ada contohnya. Seperti apa lagi? Riba. Nah, riba dosa besar. Al-Quran ada menjelaskan tentang riba. Hadis Rasulullah menjelaskan tentang riba. Beliau bersabda, "Ad-dirhamul ladzi yusibuhu ar-rajul minar riba asyaddu min 36 zaniyatan fil Islam." Rawahul Bukhari. Satu dirham. Dirham itu kalau diukur, ditimbang dengan gram, 3 gram lebih sedikit. Pirak. Satu dirham yang seseorang mendapatkannya dari jalan riba lebih bersangatan daripada 36 kali berzina di dalam Islam. Berzina aja macam apa tadi azabnya sudah. Satu dirham, misalnya piraknya itu 20.000 harganya 1 gram, 3 gram 60.000. 60.000 duit yang kita dapat daripada riba itu lebih berat daripada 36 kali berzina di dalam Islam. Berarti riba ini dosa besar. Syurbul khamar, minum arak. Nah, dosa besar. Nah, dosa besar yang dibawa mati oleh seseorang, apabila Allah menghadap dia, apabila Allah menjumpai dia dengan menampakkan keelokannya, menampakkan kemurahannya, kemaafannya, sebesar apapun dosa kita akan hilang. Kita akan selamat. Nah, tetapi sebaliknya, sekecil apapun dosa yang kita bawa, apabila Allah menghadapi kita dengan keadilannya, kita akan binasa. Dan Allah kadang akan memandang, kadang akan mengingat apa-apa. Contohnya, di zaman Rasulullah SAW ada seorang khadam beliau, pembantu beliau. Pembantu beliau ini bernama Kirkirah. Ikut perang bersama-sama Rasulullah SAW, umpat perang. Dalam peperangan itu Kirkirah ini gugur sebagai syahid. Orang-orang ribut, untung Kirkirah syuhada, matinya sebagai syahid. Tambah pembantu Rasulullah lagi, khadamnya Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Huwa finnar." Itu mati ke neraka aja nanti. Pembantu Rasulullah matinya dibunuh orang kafir. Nabi kita menyebutkan huwa finnar, dia masuk neraka. Diperiksa apa salahnya? Ternyata dia menyembunyikan satu selimut yang dia dapat dalam peperangan sebelum diserahkan kepada pemimpin perang. Kan mestinya harta yang dapat peperangan itu semua diunjuk dulu kepada pemimpin perang, komandan. Karena komandan ini membagi, ini dapat sekian, kira-kira kada begitu dapat disembunyikannya, masuk neraka. Nah, ini contoh orang yang dihadapi Allah dengan keadilan. Allah kadang memandang ini gugur sebagai syahid,
kada memandang. Allah kada memandang ini pembantu Rasulullah, kada dipandang Tuhan. Yang dipandang Tuhan dia adalah khianat terhadap harta rakyat. Khianat terhadap harta rakyat. Itu kan barang rakyat ampunnya, masih belum dibagi. Nah, ini contoh orang yang mana berhadapan dengan keadilan Allah. Berhadapan dengan keadilan Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana usaha-usaha kita agar kita ini mati menghadap Allah, Allah menemui kita dengan keilukan, jangan dengan keadilan. Allah menemui kita dengan kemaafan, bukan dengan kebesaran. Nah, ini yang perlu kita cari. Karena sebesar apapun ibadah kita, kalau Allah menemui kita dengan keadilan, ibadah yang sebesar apapun itu menjadi hilang seperti debu. Sebaliknya, sebesar apapun dosa yang kita bawa, kalau Allah menemui kita dengan kemurahannya, dosa besar tadi pun akan hilang seperti debu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang kita cari adalah bagaimana usaha kita, bagaimana petunjuk Rasulullah SAW agar kita ini mati karena Allah menemui kita bukan dengan keadilan itu, dengan kemaafan, dengan kemurahan. Nah, para ulama menjelaskan, kalau ingin ditemui Allah di akhirat nanti dengan keilukan, dengan kemurahan, amalan yang pertama di dalam dunia ini adalah at-taubah, tobat. Tobat. Kalau kita membiasakan tobat, sebesar apapun dosa kita, kita di akhirat ada harapan besar ditemui Allah dengan keindahan Allah. Kita ambil contoh cerita yang dahulu. Seseorang ini membunuh 100 manusia. Nah, 100 manusia. Minta petunjuk kepada orang alim, apakah bisa tobat? Nah, aku ini sudah membunuh 100 orang. Ujar orang alim itu bisa ikam tobat. Tapi kamu jangan diam di sini, ini kampung kada baik. Ikam pindah ke sana. Di sana kampungnya baik. Berangkatlah dia menuju kampung itu. Di tengah jalan mati. Malaikat azab, malaikat rahmat berebut. Dia malaikat azab, ini orang aku ampunnya. Ini membunuh 100 orang. Ujar malaikat rahmat, ini ampunku karena ini sudah ada niat hendak tobat. Nah, akhirnya Allah dengan sifat kemurahannya, dengan sifat kemaafannya, Allah berfirman, ujar Tuhan, itu punya malaikat rahmat. Nah, punya malaikat rahmat. Akhirnya apa? Dibawa oleh malaikat rahmat, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Padahal membunuh 100 orang. Kalau Allah menemui dengan keindahan, Allah menemui dengan kemaafan, walaupun 1 juta orang yang kita bunuh, itu akan hilang dalam lautan maaf Allah. Jadi kalau kita hendak Tuhan untuk menemui kita dengan indah, dengan kemaafan, nah, dengan banyak pertimbangan-pertimbangan, maka biasakanlah tobat. Satu itu. Yang kedua, agar kita di akhirat itu ditemui Allah dengan sifat keindahan dan kemaafannya, as-sakha, pemurah. Pemurah. Nah, kalau kita ini pemurah, Allah tidak akan gampang mengazab orang pemurah ini. Penuh pertimbangan, penuh perhitungan. Karena begitu orang pemurah ini mati,
Orang-orang yang pernah dikasihnya diberinya mendoakan kepada si pemurah ini. Bahkan bumi pun mendoakan kepada Allah agar si pemurah ini jangan disiksa, jangan diazab. Orang pemurah. Dikisahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman dahulu ada seseorang ahli ibadah selama 60 tahun berkhalwat. 60 tahun kada tahu urusan apa-apa, khusus beribadah kepada Allah. Begitu suatu hari si seseorang ini turun dari tempat khalwatnya, melihat ada seorang perempuan. Kepingin hati si ahli bungosnya perempuan itu 60 tahun tak urung, langsung melihat napa-napa, melihat ada bini-bini, siapa itu? Akhirnya bini-bini dipandirinya, dibujuknya, mau terjadi perzinahan. Menurut satu riwayat selama 6 malam. Perzinahan. Habis berzina, laki-laki ini menyesal dan dia ada mempunyai 2 putung roti. 2 putung roti. 2 roti ini ada yang mau minta diberikan kedua-duanya, ambil. Laki-laki ini akhirnya mati. Ditimbang amalnya laki-laki ini, amal ibadah 60 tahun itu hancur habis karena berzina tadi. Hancur. Bayangkan, perbuatan zina ini merusak ibadah yang telah berlangsung selama 60 tahun. Tetapi karena laki-laki ini pemurah, ada 2 potong roti yang dia berikan kepada orang yang perlu. 2 potong roti ini ditimbang dengan perzinahan, ternyata 2 potong roti ini menang. Maka akhirnya si laki-laki ini masuk surga. Bukan karena ibadah 60 tahun, tapi karena dia dermawan, karena dia pemurah dengan memberikan 2 potong roti itu. Nah, ini contohnya. Orang yang pemurah itu selalu ada yang menyelamatkan dia daripada keadaan-keadaan yang gawat seperti itu. Para muhibbin rahimakumullah. Yang ketiga, hubbu man ahabbahullah. Cinta kepada orang yang dicintai Allah. Hubbu man ahabbahullah. Cinta kepada orang yang dicintai Allah. Nah, ini akan menyelamatkan kita. Allah akan menemui kita dengan keelokannya, bukan dengan kebesarannya. Ibadat kada, banyak lagi maksiatnya pula. Tapi urusan mencintai orang-orang yang dicintai Allah ini nomor 1. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada orang-orang saleh, dia cinta. Nah, ini orang mati, dia akan ditimbang oleh Allah. Walaupun ini banyak dosa, walaupun ini banyak maksiat, tapi ya Tuhan, ini orang nih, ini cinta kepada orang-orang yang kucintai. Nah, dengan itu Allah menghadap dia dengan keelokan, dengan kemaafan dan kemurahannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, seorang laki-laki pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, kaifa tara bi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat pian? Ada seorang laki-laki, dia ini cinta kepada suatu kaum. Dia cinta kepada orang-orang saleh, tapi nya kada beramal kayak orang saleh. Nya kada beramal. Cuma kalau urusan mencintai orang saleh, membela orang saleh habis-habisan. Tapi kalau wirid orang saleh kada dibacanya. Amalan orang salehnya kada membaca.
tapi dia cinta kepada orang saleh. Namanya nama orang saleh, nama anaknya nama anak orang saleh, ngaran bininya ganti orang saleh daripada cintanya dia kepada orang saleh. Tapi kalau urusan bewiritnya kada kawa nuruti orang saleh, cuma mudah cinta. Rasulullah SAW menjawab, almar'u ma'aman ahabba. Ujar Nabi, seseorang itu nanti di akhirat beserta orang yang dia cintai. Yang dicintai ini ke surga, di belakang membundel juga ke surga ini. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu beserta orang yang dia cintai, walaupun di dunia amalnya tidak seperti amal orang yang dia cintai itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi membiasakan tobat, bersifat pemurah, cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah, ini satu sebab jalan agar di akhirat nanti Allah menemui dengan kemudahan, dengan keindahan, dengan kemaafannya. Nah, selanjutnya yang ke-51, la amala arjudul qulub min amalin ila akhir. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bihusn al-khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bihusn al-khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bihusn al-khatimah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.